Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Rabu dengan judul Mereka yang Mengikuti Anak Domba. Namun kita akan bersama-sama berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami rindu pertolongan-Mu untuk menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Roh Kudus memberkati kami, ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Wahyu 13 ayat 1 dan 2 adalah bahan yang kita baca bersama-sama sebagai pelajaran kita pada sore hari ini. Apa yang dapat kita pelajari dalam bacaan kita pada Wahyu 13 ayat 1 dan 2? Yang pertama adalah apa yang dimiliki oleh binatang pertama itu. Apa yang dimiliki oleh binatang pertama itu? Yaitu kekuatan, kemudian tahta, dan yang ketiga adalah kuasa atau otoritas. Apa bedanya antara kuasa dan otoritas? Kuasa adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Namun otoritas bedanya adalah hak untuk menggunakan kekuasaan tadi. Jadi di sini binatang pertama itu memiliki kuasa dan mempergunakan kekuasaannya itu. Itulah yang disebut dengan otoritas. Nah, kemudian kita bertanya, siapa yang memberikan 3 hal tadi kepada binatang pertama itu? Yang memberikan 3 hal tadi kepada binatang pertama itu adalah iblis. Ya, kita bisa memahami hal ini dari Wahyu 12 ayat 9. Kita dapat mengidentifikasi bahwa yang memberikan kekuasaan, tahta, kekuatan atau otoritas itu adalah naga, si ular tua itu atau iblis. Nah, iblis adalah musuh yang licik dan bekerja melalui kekuatan duniawi. Ya, di dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 5 dikatakan, iblis berusaha untuk menghancurkan anak laki-laki segera setelah ia lahir. Anak laki-laki ini kemudian dibawa lari kepada Allah ke tahtanya. Kita tahu bahwa anak laki-laki ini yang dimaksud adalah Kristus, Yesus Kristus. Iblis ingin menghancurkan Kristus. Iblis bekerja melalui kuasa-kuasa manusia. Ya, dia mempergunakan manusia sebagai agennya untuk melakukan niatnya. Ya, iblis bekerja melalui manusia sebagai agennya. Kita melihat apa yang telah dilakukan iblis. Yang pertama, dia berusaha bekerja melalui agennya, yaitu melalui Herodes. Kemudian dia juga bekerja melalui agennya pada masa kekaisaran Roma. Bagaimana Herodes ingin mencari bayi Yesus ketika dia baru lahir, dan hal itu dia lakukan dengan bertanya kepada 3 orang Majus. Untuk apa dia mencari bayi Yesus? Tentu dia punya maksud di dalamnya. Kemudian, bagaimana Pilatus sebagai seorang gubernur Romawi menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus dengan menyalibkan Yesus, lalu menikam Yesus dengan tombak. Yesus dihukum mati pada masa pemerintahan gubernur Romawi. Saat itu Pilatus sebagai gubernur yang berkuasa. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana naga tua itu, iblis, berusaha melalui agen-agen manusia untuk mencelakakan Yesus Kristus. Menurut Wahyu 13 ayat 2, lambang naga itu adalah mewakili iblis, tapi juga dalam arti sekunder mewakili kekaisaran Romawi. Dan yang menggantikannya sekarang adalah Roma Kepausan. Binatang yang memiliki kekuatan
tahta, kuasa atau otoritas ini mempunyai banyak pengikut. Atau dikatakan dalam kalimat lain, seluruh dunia mengikut binatang ini. Nah, tetapi Tuhan memiliki umat yang mengikuti anak domba. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang mengikuti anak domba, yaitu pengikut Yesus. Dan kedua adalah kelompok yang mengikuti si naga tua, yaitu orang atau kelompok yang tidak mengikuti Yesus. Tidak ada jalan tengah di antara kedua pilihan ini. Nah, bagaimana gambaran tentang pengikut anak domba? Dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 4. Gambaran mengenai pengikut anak domba adalah mereka orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Kemudian mereka juga adalah pengikut anak domba itu kemana saja dia pergi. Dan yang ketiga, cirinya adalah mereka yang ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu sendiri. Nah, inilah gambaran tentang pengikut anak domba. Lalu bagaimana atau apa konsekuensi yang diterima oleh pengikut anak domba? Apa konsekuensi pengikut anak domba? Matius 10 ayat 22 berkata, dan kamu akan dibenci oleh semua orang demi namaku. Tetapi dia yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, ada tindakan dari iblis atau setan untuk menggagalkan misi keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui bahwa ada strategi atau ada cara-cara yang dilakukan oleh setan untuk menggagalkan rencana keselamatan, bagaimana agar kita dapat bertahan dari gempuran binatang ini? Bagaimana akan kita terus bisa bertahan akan tipu daya binatang ini, tipu daya si Lucifer ini? Strategi setan yang berusia lebih dari 6.000 tahun dengan berbagai macam cara. Apakah kita bisa melawannya? Saudaraku, hanya satu, yaitu kita terus berpegang pada firman Tuhan. Itulah yang akan menolong kita agar kita boleh mendapatkan bagian kita, yaitu mengikut anak domba dan setia sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita.